adik-adik. Selamat hari Minggu. Sudah siap belum? Kita mau sama-sama untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak ya di GPIB Philadelphia Semarang. Nah, adik-adik sebelum mulai ibadah sudah mandi dulu ya. Siapkan hati kita karena kakak-kakak di sini itu kan rapi-rapi juga. Jadi adik-adik juga harus rapi. Yang saat ini belum mandi, buruan mandi dulu ya. Nah, seperti biasanya kalau kita ibadah online di hari Minggu ya, Kak Nova juga nggak sendirian kok. Ada kakak layan lain yang menemani ya. Ada Kak Ike dan Kak Luki yang akan mengajak adik-adik untuk menyanyi bersama, memuji Tuhan Yesus. Dan ada Kak Butet yang akan membawakan cerita Alkitab ya. Dan ada lagi Kak Yosi yang akan mengajak kita untuk menutup ibadah online di Minggu pagi hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah, Kak Nova juga mau mengucapkan selamat buat adik-adik yang sudah naik kelas. Yeay, selamat ya. Terus adik-adik yang udah lulus, yang mulai bulan depan udah jadi anak SMP. Selamat buat si Gary, selamat buat Angel, selamat buat Laura ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Ya, mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami, memampukan kami agar kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, biarlah semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, amin. Bacaan kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Hakim-Hakim 2, ayat yang ke-6 sampai ke-16. Tema pada minggu hari ini adalah Aku adalah umat Tuhan masa kini. Dalam bacaan kita pagi hari ini ada istilah umat Tuhan. Adik-adik pernah dengar sebutan umat Tuhan? Ya, yang disebut umat Tuhan pada bacaan kita pada pagi hari ini adalah bangsa Israel. Masih ingat ya? Siapa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Ya, pintar. Adik-adik pasti semua ingat ya, yaitu Musa. Musa ini yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi di tengah perjalanan menuju ke tanah Kanaan, Musa meninggal. Dan Musa digantikan oleh siapa? Adik-adik ada yang tahu? Ya, betul. Digantikan oleh Yosua. Yosua ini yang menghantarkan bangsa Israel
masuk ke tanah Kanaan ya, tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi beberapa saat kemudian Yosua ini karena sudah tua dia meninggal. Yosua meninggal pada usia yang ke-110 tahun. Wah, udah tua sekali ya, 110 tahun. Zaman sekarang aja usia segitu itu mungkin sudah meninggal, sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Setelah sepeninggal Yosua, bangsa Israel ini kehilangan sosok pemimpin. Bangsa Israel mulai hidup semaunya sendiri. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Yaitu dengan apa? Menyembah berhala. Mereka melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan menyembah kepada berhala. Tuhan sangat marah ya melihat perilaku bangsa Israel ini yang tidak mau mengingat kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada berhala. Lalu Tuhan menghukum bangsa Israel. Dengan apa Tuhan menghukum bangsa Israel? Ya, bangsa Israel dijajah oleh bangsa lain. Mereka kalah dalam peperangan. Selain itu, mereka sudah dirampas kemerdekaannya. Tuhan membiarkan mereka dirampok. Jadi bangsa Israel ini sangat menderita. Dalam keadaan menderita itu, barulah bangsa teringat akan Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan, mohon pertolongan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kira-kira Tuhan mau enggak memaafkan bangsa Israel? Mau enggak mengampuni kesalahan bangsa Israel? Ya, Tuhan mau ya. Karena apa? Karena Tuhan adalah Maha Pengasih. Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang. Dengan apa Tuhan mengabulkan doa dan seruan bangsa Israel? Tuhan menghadirkan hakim-hakim. Ya. Hakim-hakim ini apa tugasnya? Hakim-hakim ini bertugas untuk membawa Israel kembali kepada Tuhan. Selain itu, hakim-hakim juga bertugas untuk memimpin bangsa Israel dalam peperangan. Tuhan menghadirkan hakim-hakim ini supaya bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah kita pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita untuk kita tidak melupakan atau meninggalkan Tuhan. Ya, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Kita harus senantiasa takut, harus senantiasa taat, dan juga senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Kita sebagai umat masa kini, sebagai umat Tuhan saat ini, kita juga harus senantiasa bersyukur pada Tuhan di tengah wabah COVID-19 ini ya. Kita masih diperkenankan Tuhan untuk beribadah secara online bersama-sama. Meskipun kita tidak ibadah bertatap muka. Tuhan masih memberikan kepada kita kesehatan. Tuhan juga memberikan anugerah kepada adik-adik, yaitu adik-adik diperkenankan Tuhan untuk naik kelas dan juga boleh lulus sekolah. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini semakin mendekatkan kita kepada Tuhan, semakin membawa kita untuk menjadi umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, dan juga hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari adik-adik kita aminkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Ungkapan syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu. Kami berterima kasih atas firman-Mu di pagi hari ini. Firman-Mu senantiasa
mengingatkan kami untuk kami selalu taat padamu ya Tuhan, selalu dengar-dengaran pada orang tua kami, menghormati sesama kami dan mengasihi sesama kami. Kami berterima kasih atas anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Adik-adik diperbolehkan untuk naik kelas dan juga mereka boleh lulus sekolah ya Tuhan. Semua itu karena kasih-Mu untuk adik-adik semua ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa dalam wabah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan kiranya mau angkat wabah ini dari muka bumi ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh hidup normal, kami boleh melakukan aktivitas kami Tuhan. Kami boleh bersekolah kembali, boleh bekerja kembali dengan tak kurang suatu apapun ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, mampukan kami untuk senantiasa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang semuanya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Nah, adik-adik, Kak Nova mau ngucapin selamat sekali lagi ya buat adik-adik yang sudah naik kelas, yang sudah lulus SD. Berat ya kita menjalani selama sekolah kemarin karena harus sekolah di rumah ya dengan adanya COVID-19 ini ya. Tapi adik-adik bisa naik kelas, adik-adik bisa lulus, itu semuanya nggak lepas dari pertolongan Tuhan. Nah, izinkan dong kakak-kakak layan memberikan hadiah buat adik-adik satu pujian. Di mana pujian ini akan selalu mengingatkan seberat apapun perjalanan kita, Tuhan itu nggak akan pernah meninggalkan kita. Oke, selamat mendengarkan pujian dari kakak-kakak layan. Terima kasih adik-adik. Sering ku tak mengerti
Lalu adik-adik, saatnya Kak Yosi, Kak Nova, Kak Eka, Kak Butet, dan satu lagi Kak Luki undur diri. Kita berjumpa